bagaimana ya sebuah anak-anak mempunyai petualangan ketika masa libur sekolah. Nah, itu kan sangat menarik sekali tuh. Iya. Jadi ada beberapa hal yang memang harus riset gitu ya, observasi. Menulislah, nanti zaman yang akan menemukan tulisanmu. Halo guys, saya Nazwa. Selamat datang di Komunik Kreatif, Komunikasi Universal dan Hari ini kita kedatangan tamu yang dimana tamu ini adalah salah satu dosen yang luar biasa dari Universitas Ibnu Khaldun. Kita bakal ngobrol-ngobrol santai nih bersama beliau. Beliau ini merupakan seorang penulis yang memiliki karya tulis berupa 3 novel dan 7 cerpen. Seperti yang ada di hadapan kita ini adalah salah satu buku novel tulisan beliau. Dan beliau sudah beberapa kali mendapatkan penghargaan sebagai penulis cerpen terbaik. Oke, selamat datang Ibu Haja Syarifah. Ngomong-ngomong, gimana nih kabarnya, Bu? Terima kasih ya, saya bisa diterima di sini. Kabar saya alhamdulillah baik. Oke. Oh iya, kita udah lama gak ketemu nih, Bu. Ngomong-ngomong, Ibu masih ingat saya nggak, Bu? Masih. Oke, masih ya, Bu ya. Oh iya, Bu Syarifah, ngomong-ngomong ada kesibukan apa saja nih saat ini? Saat ini di semester ganjil ini kesibukan mengajarnya cukup padat dari Senin sampai Sabtu. Oke. Dan dari prodi saya sedang memberikan ada tugas dosen pembimbing lapangan di kuliah kerja nyata Oh, semester 7. jadi di KKN berkontribusi juga ya, Bu ya? Oh gitu. Saat ini apakah Ibu ada profesi lain gitu selain menjadi dosen? Ya, walaupun memang belum menjadi suatu hal yang ini ya cukup sering gitu, tetapi memang fokus saya selain mengajar adalah menulis. Oh iya, Bu, ngomong-ngomong ya, Bu ya, saya juga penasaran bagaimana sih, Bu, perjalanan profesi Bu Syarifah hingga saat ini dari dulu gitu loh. Itu gimana sih, Bu, ceritanya, Bu? Kalau dari background pendidikannya sih ya, memang sama seperti yang lain, sekolah umum, kemudian mengambil jurusan prodi komunikasi. Oh, Ibu juga pernah ya komunikasi? Tapi komunikasi penyiaran Islam. Oh iya. Jadi pernah juga mendapatkan hal-hal yang basic dari jurnalis itu. Jadi Ya, jadi gampang gitu ya. Betul. Dan jadi ketika cukup berakraban kan dengan mahasiswa Vkom ini Iya, gitu ya. Karena pernah juga mengajar lidah narasumber, mewawancarai para dosen juga yang terkait dengan tugas-tugas juga gitu. Ya keren banget sih, Bu. Perihal menulis memang saya senang membaca nih. Oh ya, awalnya Ibu sering membaca novel gitu, Ibu apa? Iya, dari masa kecil itu masih ada satu novel seri 5 Sekawan. Oh iya, Mas Kawan. Ya, penulisnya Annie Milton dan itu sangat memorable banget gitu ya, karena bagaimana ya sebuah anak-anak mempunyai petualangan ketika masa libur sekolah. Nah, itu kan sangat menarik sekali tuh. Iya. Nah, setelah itu terus dijaga beberapa bacaan-bacaan bukunya, bahkan ketika sesudah punya anak pun waktu boomingnya Harry Potter itu Iya, saya membaca. Iya. Baca dari seri pertama sampai seri Ada cerita tahu. dan jadi penggemar fanatik. Oh, berarti Ibu ini fansnya Harry Potter nih. Ya, masuk ke itu Harry Potter Jakarta. Kebetulan nih buku-buku, cerpen dan sertifikatnya ini Ibu, karya Ibu semua ya. Ini lihat deh teman-teman. Novel Pangeran Moji. Pangeran Moji itu siapa sih, Bu? Oke, Heeh. baik. Sebelum saya masuk ke novel ini, memang ciri khas buku saya ini adalah terkait dengan pengalaman yang real ya. Dan di buku ini saya menulis ketika saya waktu itu semester 3 di pasca sarjana. Ya. Jadi ketika libur setelah ujian gitu ya, kan agak jenuh tuh ya. Kami punya teman satu geng itu 6 orang pergi berlibur ke sebuah candi di Karawang itu. Iya. Nah, imajinasi saya tuh bekerja gitu, bagaimana candi yang mungkin dahulunya megah gitu ya. Kemudian saya tuangkan ke dalam sebuah fiksi seperti ini. Tapi memang triggernya adalah karena saya senang baca itu. Saya senang baca kisah-kisah petualangan, dan jadi ciri khas dari novel saya itu juga sebuah petualangan. Kebetulan yang saya angkat ini adalah
sebuah peninggalan dari kerajaan Sunda. Jadi sudah. Ya, jadi ada beberapa hal yang memang harus riset gitu ya, observasi literatur tentang siapa itu Raja Salmanggara, apa saja yang pernah ditinggalkan, tapi dibungkus dalam sebuah cerita fiksi petualangan seperti Ya, jadi Pangeran Ozek ini adalah fiksi ya Bu ya? Fiksi, gitu ya. Petualangan. Kan baru pertama kali kan yang ini kan. Nah, ini ada hal unik kayak gitu nggak sih Bu? Karena itu tadi saya senang dengan Harry Potter, jadi ada beberapa hal yang magic di situ. Jadi ceritanya 6 sahabat ini ke sebuah candi tapi menemukan sebuah alat teleportasi abad lampau gitu. Iya, iya. Jadi ketika mereka memegang sebuah batu jamrud hijau itu, yang dimana ternyata ada jejak-jejak masa lalu itu yang dititiskan oleh sang raja, dan si pewaris lah yang bisa memegang batu itu dan kembali ke masa lampau. Oh, Jadi kami ceritanya masuk ke masa lampau dan berada di kerajaan Sunda itu. kayak time traveler gitu Ya, ya? Iya. Tapi yang saya bawa adalah kisah kerajaan Sundanya itu. Alasan awal ibu menulis ini kan emang karena suka membaca Ya, ya. Mungkin bisa relate dengan yang lain Bu, atau kata hal apa ibu galau gitu, gara-gara galau apa? Yang paling relate ya dan menjadi trigger atau utama itu adalah ketika munculnya buku Laskar Pelangi. Oh gitu, Laskar Pelangi. Walaupun ibu dalam sesi yang sudah agak terlambat gitu ya, bukan pada saat muncul pertamanya Laskar Pelangi itu, tapi ketika sudah pernah muncul di acara King Andy, kemudian kenapa ya buku ini sangat fenomenal sekali gitu ya, sampai berkali-kali dicetak dan juga penggemarnya itu banyak. Dan dulu dipinjamkan oleh seorang ibu pekajian bahwa baca nih gitu ya. Pas pada baca itu barulah ibu punya ada satu Keinginan untuk menulis, Menulis. bisa menulis. Karena kata Andrea Hirata itu, menulislah, nanti zaman yang akan menemukan tulisanmu. Nah, ya. Keren banget kamu. Ya ini Bu, oh iya ini Bu, kita kan pemula nih ya Bu ya. Iya. Bagaimana nih Bu cara kita sebagai pemula ingin membuat karya tulis seperti Ibu yang keren sekali ini, gimana sih Bu? Walaupun belum menjadi satu hal apa ya seperti penulis besar lainnya, saya pribadi, Iya. tapi minimal kita harus sering menulis jurnal-jurnal, catatan-catatan harian kita. Kalau dulu mungkin kami ya, generasi kami tuh punya buku diary gitu. Oh iya diary, oh iya zaman Ibu diary ya. Aduh, dosen kok begini gini. Oh, iya, Kami tuh iya. sering menulis seperti Oh, itu. iya. Jadi minimal adalah menulis catatan harian, kemudian apa yang ada di daya imajinasi kita, nah kita kembangkan seperti itu. Berarti daya imajinasi juga harus kuat, terus nulisnya harus lancar, otak juga harus mikir guys, Ya. gitu. Seperti itu. Apakah ada tips khusus gitu nggak mau menulis kayak harus terstruktur gitu nggak? Apa kita nulis aja nih? Yang relate itu adalah observasi dengan pengalaman kita pribadi, itu lebih asik ya nulisnya, karena kita nggak akan kehilangan tokohnya, alur ceritanya, dan juga selesai pada penutup kisah yang memang kita akan mau tuangkan di dalam tulisan kita itu. Ada nggak sih Bu yang nggak diperbolehin dalam dunia menulis tuh, kayak apa sih yang nggak boleh gitu Bu? Mungkin hampir sama di platform media sosial ya, bahwa setiap penulis itu menghindari hal terkait dengan sara, isu sara, ras, suku, agama, ras, dan anti terhadap sesuatu hal yang ini ya, diskriminan gitu. Itu yang kita hindari. Kalimat-kalimat yang Sensitif gitu ya, ya, yang jangan sangat- ya. Oke. Oh ya Ibu nih, jadi saran untuk kita nih, apalagi Gen Z nih ya, yang apa-apa udah digital tuh ya Bu, jadi daya untuk menulisnya tuh kurang ya, Ya. daya tariknya. Jadi saran dari Ibu Syarifah ini gimana ya Bu ya, untuk anak-anak muda seperti Betul. kita? Zaman pasti berubah ya. Iya. Jadi dari yang dan kertas Heeh. kita menjadi ke digital. Iya. Tapi setiap yang berubah itu tidak akan meninggalkan yang hal-hal yang lama, yaitu tulisan. Hanya ini kan beda platformnya saja. Kalau dahulu adalah kertas, kalau sekarang adalah digital. Tapi tetap juga kan semua itu melalui aksara, Tuh. melalui aksara, melalui kata. Jadi tetaplah sering membaca, tetaplah sering menyimpan fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita. Nanti kita tuangkan ke dalam perspektif kita, gitu. Tentang hal penampilan, tentang hal bagaimana perempuan bersikap, tentang bagaimana pemuda itu memberikan satu
masukan terhadap negaranya. Nah, itu bisa dalam bentuk tulisan di laman platform apa saja, baik yang kertas ataupun yang digital di media sosial yang sangat banyak sekali. Iya. Jadi guys, kata Bu Syarifah nih, walaupun kita udah zaman digital, tapi jangan mengurangi literasi kita terhadap menulis, membaca buku gitu guys. Jadi terima kasih banyak ya Bu ya kepada Bu Syarifah. Beliau ini sangat inspiratif banget, apalagi lewat karya-karya tulisnya ya guys ya. Kita udah dengar semua cerita dan pengalaman berharga yang sangat luar biasa ini. Tepuk tangan yang meriah untuk. Terima kasih Ibu telah membagi pengalaman yang berharga ini loh. Ini sangat sangat informatif banget buat kita semua yang buta banget membaca gitu loh, menulis. Profesi utama saya adalah seorang dosen, maka kami juga para dosen itu diwajibkan menulis jurnal ilmiah. Maka di sela-sela menulis jurnal ilmiah, kami juga yang punya profesi sampingan seperti menulis itu memang senang menulis seperti di buku ini. Cuma benar ya, kalau jurnal ilmiah itu sekarang ada namanya SINTA ya, level terindeks untuk beberapa jurnal ilmiah yang memberikan arti bahwa dosen itu benar-benar seorang dosen yang berintelektualitas. Dalam buku itu ada namanya ISBN dan QLBN. ISBN itu dikeluarkan oleh Perpustakaan Nasional, maka sanksinya sangat ketat. Untuk kalimatnya, bahasanya, titik komanya, paragraf segala macam. Jadi kesimpulan saya adalah jurnal ilmiah dan penulisan-penulisan cerpen atau novel yang berimbas kepada literasi di seluruh anak muda itu tetap kami jalankan dengan baik. Ayo guys, banyak yang inspirasi ya guys ya. Amin. Semoga video ini bisa menjadi motivasi nih untuk terus berkarya dan memberikan yang terbaik serta memberikan manfaat untuk semuanya. Terima kasih sudah menonton. Ada pertanyaan atau topik yang ingin kamu bahas? Tulis dalam kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mendukung kami untuk terus berkarya. Follow juga akun Instagram dan TikTok kami untuk konten-konten menarik lainnya. Dadah! Ibu dadah Bu! Dadah!